Acara pernikahan Maryam dan Adam berjalan dengan lancar, meski banyak sekali yang bertanya kenapa mempelai perempuan yang dinikahi Adam berbeda dengan foto yang terpampang begitu besar di setiap sudut gedung. Adam sudah memerintahkan anak buahnya untuk mencari Alda ada di mana. Bahkan kedua orang tuanya pun kini sedang khawatir, tidak tahu gadis itu ada di mana. Maryam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dia mencoba tersenyum di depan semua tamu yang datang. Meski Adam tidak mau menyentuhnya, namun mereka berdua cukup bisa bekerja sama saat menyambut tamu. Di luar gedung, media sudah banyak yang menunggu untuk meminta keterangan dari Adam. Seorang pengusaha kaya raya, yang tadinya akan menikah dengan Alda, seorang anak dari pengusaha besar juga, namun kini tiba-tiba berganti dengan menikahi seorang wanita bercadar yang berasal dari kalangan biasa. Seharian ini Adam memilih diam, tidak mau berkata apapun, menghindari media. Akhirnya semua sudah selesai. Terima kasih nak. Kamu sudah menyematkan nama baik keluarga kami hari ini, ujar Asiyah. Kini hanya tersisa keluarga Adam dan keluarga Maryam yang ada dalam gedung tersebut. Petugas sudah merapihkan semua perintilan bekas acara pernikahan mereka. Dan kedua keluarga ini, nampak sedang santai duduk beristirahat. Maryam duduk di tengah keluarganya dan keluarga Adam. Mereka memuji kecantikan Maryam yang meski tertutup cadar, sangat terlihat sekali kalau wanita itu sangatlah cantik. Sedangkan Adam, dia memilih menyendiri dengan telepon genggamnya di pojokan gedung. Sama-sama Bu. Maryam sebenarnya bingung, harus bagaimana dengan pernikahan ini. Mas Adam sepertinya sangat mencinta Alda. Dia tampak kecewa karena Ku yang ada di sampingnya, ujar Maryam. Ujung matanya menatap pria berbadan tegap itu. Jangan kamu pikirkan Adam, Maryam. Dia memang keras kepala dan agak sedikit egois. Tapi aku sangat yakin kamu bisa menaklukkan hatinya, sahut Asiyah sambil menggendong Aira. Sementara keluarga Maryam nampak sedang menatap wajah putrinya dengan sangat serius. Tentu saja saat Malik, ayahnya Maryam, mendengar putrinya menyetujui untuk menikah, itu sangat mengagetkannya. Abi, apakah Abi ridho dengan pernikahan ini? Maafkan Maryam sudah membuat Abi khawatir dengan kabar ini, kini pandangan Maryam menoleh pada Malik. Aku tidak akan menikahkan kamu jika tidak ridho, Maryam. Mudah-mudahan dengan adanya pernikahan ini bisa menutup luka dalam hatimu karena ditinggal mati suami dan anakmu, Maryam, jawab Malik. Maryam menarik napas panjang. Ingatan tentang Salman, suaminya yang sudah tiada, tiba-tiba melintas dalam hatinya. Maafkan Maryam, Mas Salman, hari ini aku sudah menikah lagi dengan pria lain, sesal Maryam di dalam hatinya. Mulai sekarang Maryam akan tinggal bersama kami, Bu, Pak. Seru Asiyah meminta izin. Kedua orang tua Maryam nampak tidak keberatan, mereka menyetujuinya begitu saja. Karena mereka tahu kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya. Adam tidak sedikit pun berbicara dengan kedua orang tua dari Maryam, bahkan sampai mereka berpamitan pergi ke rumahnya. Dia sibuk dengan pikirannya, sesekali mengusap wajahnya dengan kasar sambil mendengus kesal dengan semua keadaan yang kini terjadi padanya. Mama tahu apa yang sedang kamu pikirkan, kamu memikirkan gadis tidak tahu diri itu, bukan? Seorang gadis yang bahkan di hari pernikahannya meninggalkan kamu sendirian di pelaminan, Adam, ujar Asiyah menghampiri Adam saat Maryam sedang mengantar kedua orang tuanya keluar dari gedung pernikahan. Bukan urusan mama. Aku mau pulang, dengus Adam. Dia berdiri begitu saja meninggalkan Asiyah yang sedang berbicara kepadanya. Pria itu keluar lewat pintu belakang, tidak peduli dengan Maryam yang ia tinggalkan. Maryam pulang bersama dengan Asiyah. Pria parubaya itu benar-benar wanita hebat. Dia masih kuat menyetir mobil mengantarkan Maryam ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang pribadi miliknya untuk kemudian dibawa ke rumah besar milik keluarga Adam. Ibu tidak capek bola-balik mengantarkan aku ke sana kemari, padahal Maryam bisa melakukannya sendiri,
Bu, Maryam berkata pelan kepada Asiyah. Bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri, sedari tadi kamu sibuk dengan cucuku, Aira? Maryam, dia sebentar pun tidak mau jauh dari kamu. Makanya aku bingung, jika Adam tidak menikah dengan kamu, nasib Aira bagaimana? Tukas Asiyah sambil tersenyum. Rasa capeknya itu tidak ada artinya dengan kebahagiaan dia saat Maryam mau menyetujui pernikahan itu. Maryam sampai di halaman rumah besar milik keluarga Adam. Rumah itu tidak asing untuknya, karena selama 3 bulan ini, dia sudah bolak-balik ke rumah itu untuk menyusui Aira. Turun dari mobil, Asiyah langsung menggandeng menantunya dengan senyuman merekah di wajahnya. Mereka masuk ke dalam rumah, menuju sebuah kamar yang selama ini tidak pernah sedikit pun Maryam tahu bagaimana isinya. Bu, Maryam tidur di kamar biasa jika Maryam menyusui Aira saja, ujar Maryam. Entah kenapa, hati wanita bercadar itu merasa tidak enak saat dirinya sedang melangkah menuju kamar Adam yang ada di lantai 2 rumah itu. Tidak bisa, Maryam. Kalian sudah sah jadi suami istri, bahkan pernikahan ini bukan pernikahan siri, tapi pernikahan yang sudah diakui agama dan negara. Kamu harus tinggal di kamar suami kamu, jawab Asiyah dengan wajah penuh senyuman sambil membuka kamar Adam. Tapi Bu, Mas Adam tidak pernah mencintaiku, cicit Maryam pelan. Berjuanglah, nak. Tunjukkan kecantikan kamu di hadapan suami kamu. Aku tahu di balik kain yang menutupi wajahmu, kamu adalah wanita yang sangat cantik, ujar Asiyah sambil menarik koper Maryam dan menyimpannya di depan sebuah lemari. Baju kamu bisa disimpan di sini, di samping baju Adam. Kamar mandinya ada di sana. Kamu bisa mengganti pakaian dan membersihkan tubuh kamu dulu di sana, Maryam, kata Asiyah. Asiyah sibuk mengenalkan semua bagian dari isi kamar milik Adam, sementara Maryam hanya terdiam mematung. Dia bingung harus berbuat apa di kamar itu. Dan dia takut jika hanya berdua saja di dalam kamar bersama dengan Adam. Sini, nak, Aira sama Oma dulu, ya. Biarkan mama kamu mandi dan berganti pakaian dulu, ujar Asiyah. Mama. Maryam mengulang perkataan itu. Kenapa, Maryam? Kamu keberatan jika Aira memanggil kamu dengan sebutan mama? Hari ini kamu sudah resmi jadi istrinya Adam, itu berarti kamu juga sudah menjadi mama dari Aira. Masa panggilnya mau tante terus? Ya, kata Asiyah. Maryam tersenyum di balik cadar, tiba-tiba hati kecilnya merasakan rasa bahagia menjadi seorang ibu. Tidak, Bu, Maryam tidak keberatan, jawab Maryam. Satu lagi, panggil aku mama juga. Aku juga orang tuamu sekarang, Maryam, ujar Asiyah kembali. Wanita bercadar itu menganggukkan kepalanya pelan. Ya sudah, kamu mandi dulu. Mama bawa Aira main di bawah, ya. Ada Om Idris hari ini datang ke rumah. Aira bisa main sama Om Idris, kata Asiyah sambil keluar dari dalam kamar Adam. Maryam terdiam, dia menatap semua isi dalam kamar itu. Tampak sangat rapi dan semua barang yang ada di dalam kamar itu adalah barang-barang mewah tentunya. Di dinding kamar terpajang sebuah foto, itu foto Adam dengan seorang wanita. Tapi bukan Alda, melainkan mantan istrinya yang sudah tiada. Terlihat Adam tersenyum lepas dalam foto itu, berbeda dengan hari ini saat pria dingin itu menikahi dirinya. Bersentuhan kulit saja Adam tidak mau. Maryam perlahan berjalan ke kamar mandi, namun terdiam sebentar memastikan tidak ada orang di dalam sana. Adam dari gedung pernikahan pulang lebih dahulu, namun dia tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke sebuah pusat hiburan untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau hari itu. Malam harinya, Maryam sibuk menyusui Aira. Kini di kamar Adam sudah ada sebuah boks bayi kecil yang tidak jauh tersimpan dari ranjang besar milik Adam. Itu adalah tempat tidur untuk Aira. Asiyah mengajak memindahkan semua perlengkapan Aira ke kamar Adam agar tidak ada alasan lagi untuk Maryam bisa mengelak keluar dari kamar milik putranya itu.
supaya lebih leluasa, dan kamu bisa menyusui Aira tanpa hijab di sini, Maryam. Karena di lantai 1 ada Idris, adiknya Adam, yang baru saja datang dari luar negeri. Mama takut kamu tidak leluasa bergerak, cetus Asia sebelum ia meninggalkan Maryam di kamar Adam. Ma, tunggu. Apa Mas Adam baik-baik saja? Dia sampai malam begini belum pulang juga, ujar Maryam. Adam, mungkin dia mampir ke kantor dulu, nak. Insya Allah dia tidak apa-apa, jawab Asia ragu-ragu. Maryam tidak bertanya lagi. Di depan Asia, wanita itu bahkan masih menutupi wajahnya. Wanita parubaya itu meninggalkan Maryam dan Aira di kamar Adam, ia turun ke lantai bawah. Wajah Asia tampak marah, dia kesal karena putranya belum juga kembali. Dan dia tahu Adam pasti sedang meluapkan kegundahan dalam hatinya dengan bersenang-senang di tempat hiburan dengan ditemani wanita-wanita penghibur. Sekitar jam 3 dini hari, tiba-tiba kamar Maryam diketuk dengan sangat kencang. Seseorang berteriak dari belakang pintu. Maryam yang meringkuk bersama dengan Aira di atas tempat tidur tersentak kaget mendengar suara ketukan pintu yang begitu kencang. Sit. Sejak kapan pintu kamarku ini dikunci? Adam dalam kondisi mabuk berat marah-marah di depan kamarnya. Dia tidak sabaran ingin masuk ke dalam kamar. Maryam perlahan melepaskan pelukannya dari tubuh mungil Aira. Wanita itu dalam keadaan tidak memakai cadar, dengan cepat Maryam mengambil penutup wajahnya kembali. Dia belum siap bertemu dengan Adam dengan menampakkan wajahnya. Ceklek. Maryam membukakan kunci. Adam langsung masuk tidak sabaran, bahkan membuat tubuh Maryam tersungkur ke lantai. Hei, kau! Siapa kamu? Kenapa mengunci kamarku dari dalam? Sejak kapan kamu berkuasa di kamarku sendiri? Sentak Adam dengan nada tinggi, membuat tubuh Maryam bergetar hebat. Adam melangkah mendekati Maryam yang masih di lantai, pria itu menatap Maryam dengan tatapan dingin. Maryam melihat ke arah yang lain, dia tidak ingin melihat ke arah suaminya yang sedang seperti itu. Dalam hati kecilnya, dia tidak berhenti beristighfar, mendoakan untuk kebaikan untuk lelaki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu. Adam tiba-tiba duduk di depan Maryam. Seketika wanita itu langsung mundur, bau alkohol menyengat di depannya. Kau, wanita ninja. Terima kasih kamu tadi sudah menolongku, ujar Adam. Maryam yang ketakutan, mulai berani menoleh ke arah Adam, saat menyadari suara lembut Adam yang mengucapkan terima kasih. Meski pria itu dalam keadaan tidak sadar karena mabuk. Dek. Pandangan Adam dan Maryam tiba-tiba bertemu. Mata di depan wajah Adam terlihat sangatlah indah, membuat pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya menuju kain penutup yang menutupi wajah Maryam. Kau siapa? Gadis ninja. Kenapa kamu ada di kamarku? Bukankah kamu hanya ibu susu anakku saja? Kenapa lancang sekali kamu masuk ke dalam kamarku ini, ujar Adam. Ingatan Adam kembali buyar, setelah ucapan terima kasih, pria itu kembali berkata hal-hal yang aneh. Namun tangannya masih tidak bisa berhenti, kini sudah menyentuh kain penutup yang dipakai oleh Maryam. Deru napas Adam semakin terdengar oleh Maryam saat pria dewasa itu mendekat ke arahnya. Tubuh Maryam bergetar saat Adam bertanya untuk apa dia berada di dalam kamar itu, jelas-jelas dia sudah menjadi istrinya. Adam yang dalam keadaan mabuk tidak sadar jika siang tadi dia sudah menikahinya. Kenapa mata kamu sangat cantik? Serunya jujur. Maryam langsung berdiri, saat tangan Adam akan membuka kain yang menutupi wajahnya itu. Pria itu ikut berdiri, berjalan sempoyongan, dan beberapa menit kemudian dia merobohkan tubuhnya ke atas kasur. Aira kaget, bayi kecil itu langsung menangis saat tubuh Adam tiba-tiba jatuh di sampingnya. Refleks, Maryam langsung menggendong Aira ke pangkuannya. Sambil menggendong Aira, Maryam membuka sepatu dan kaos kaki yang masih menempel di kaki suaminya. Membuka kancing baju kemeja yang masih terpasang rapi. Setelah ia susui, Aira tertidur kembali.
Ia letakkan bayi kecil itu di atas boks tidurnya. Maryam melihat jarum jam sudah menunjukkan waktu sepertiga malam. Tangannya menyelimuti tubuh Adam yang tidur tengkurap menguasai seluruh kasur. Ia memutuskan untuk mengambil air wudhu, melaksanakan salat malam. Maryam tidak berani merebahkan tubuhnya di samping Adam. Dalam keheningan malam, saat hanya terdengar suara binatang-binatang kecil di luar sana, Maryam bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Ia duduk di atas sajadah sampai waktu salat subuh tiba. Dia baru pulang menjelang dini hari, dalam keadaan mabuk, dengan baju yang tercium bau parfum perempuan. Apakah melihat ia yang seperti itu aku harus cemburu kepadanya, ya Allah? Jauh di lubuk hatiku, cinta untuk Mas Salman masih begitu besar. Tapi, dalam agamaku mengajarkan, siapapun yang sudah menjadi suami kamu sekarang, maka wajib untuk aku cintai. Apakah orang sepertinya harus aku cintai? Maryam bergulat dengan pikirannya sendiri. Wanita muda yang baru berusia 25 tahun itu memeluk lututnya sendiri. Satu tetes air mata bergulir dari kedua matanya. Bagaimana tidak? Di usianya yang masih muda, takdir sudah begitu dahsyat mempermainkan kebahagiaannya. Allah mengambil suaminya yang baru menikahinya 2 tahun, dan Allah mengambil putrinya di usianya yang masih bayi. Hidupnya seolah tidak pernah bahagia, dan sekarang dia harus terjebak dalam sebuah pernikahan yang tidak ia inginkan. Maryam melirik wajah Adam, pria dewasa yang sangat tampan. Tidak ada yang kurang secara fisiknya. Adam memiliki wajah yang terlihat tegas dan gagah, ia mempesona, bahkan ketika dia dalam keadaan tertidur seperti itu, ketampanannya terlihat jelas. Apakah aku harus membangunkan dia untuk melaksanakan salat subuh? Ini sudah lewat 15 menit waktu subuh, ujar Maryam. Ia berdiri di depan Adam, ragu-ragu menyentuh suaminya. Bahkan untuk sekadar membangunkannya, wanita itu terlihat takut. Tapi bagaimana jika dia marah kepadaku? Maryam menarik kembali tangan yang akan menyentuh tubuh Adam. Mas, sudah waktunya salat subuh. Tanpa sentuhan, Maryam berkata pelan, namun tidak membuat Adam bergeming sedikitpun. Pria itu masih terlelap. Maryam memanggil suaminya sampai beberapa kali, namun Adam tidak bangun juga. Wanita itu mulai menampakkan wajah kesalnya. Dia akan ikut berdosa jika membiarkan suaminya tidak melaksanakan salat subuh, padahal ada kesempatan untuk dia membangunkannya. Sampai akhirnya Maryam menyerah. Dia memutuskan mengambil sedikit air, kemudian menyiram sedikit air itu pada wajah suaminya. Adam menggeliat, kaget karena wajahnya yang disiram air. Kau berani sekali, seru Adam sambil mengusap wajahnya. Kesadarannya sudah mulai pulih setelah beberapa jam ia tertidur. Aku hanya tidak ingin ikut berdosa, karena kamu tidak salat subuh, Mas. Masih ada waktu, salat dulu, ucap Maryam dengan penuh ketegasan. Adam langsung tersenyum sinis mendengar perkataan Maryam yang berani sekali membangunkan dia dari tidurnya. Asiyah, mamanya, saja tidak pernah seberani itu. Ini seorang wanita asing yang belum 24 jam dia kenal sudah berani menyuruhnya melakukan salat. Kau. Adam menunjuk gadis bercadar di depannya yang masih memegang gelas yang berisi air. Kamu pikir kamu siapa? Kamu punya hak atas diriku setelah kita menikah kemarin. Jangan harap. Aku bahkan tidak ingin menyentuh tubuhmu sedikit pun, ujar Adam dengan suara kesal, lalu membaringkan tubuhnya lagi ke kasur. Dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Maryam. Aku tahu. Bukan Mas saja yang tidak menginginkan pernikahan ini. Aku pun tidak mau. Aku hanya mengingatkan kamu untuk melaksanakan kewajibanmu untuk salat, jawab Maryam. Mata Maryam sudah berlinang air mata, namun dia tidak ingin menjadi wanita yang lemah, yang begitu saja bisa disepelekan oleh pria seperti Adam. Tidak usah menceramahi aku. Kamu bukan siapa-siapa untukku.
Mentang-mentang kamu pakai baju ninja, udah merasa jadi wanita paling baik saja, dengus Adam sebelum ia menutup matanya lagi. Aku tahu, aku hanya ibu susu Aira di sini, jawab Maryam sambil melengos meninggalkan Adam yang tertidur lagi. Dia membereskan peralatan salatnya, berusaha untuk menahan diri tidak peduli dengan Adam. Jika kewajiban seorang istri adalah mencintai suaminya, mengabdi pada suami, lalu bagaimana dengan aku yang diberikan suami seperti itu? Rasa-rasanya aku ingin menyerah, pura-pura tidak pernah menikah saja, Maryam termenung dalam lamunan. Sejak pagi, dia sudah disibukkan mengurus Aira. Daripada ia pusing memikirkan suaminya yang tidak pernah menganggap dirinya ada, Maryam memilih fokus dengan mengurus Aira. Sampai jam 9 pagi, Adam belum juga bangun. Ia masih memakai baju yang sama dengan yang semalam ia pakai. Sedangkan Maryam sejak pagi sudah melakukan banyak hal, memandikan Aira, menjemurnya, mengajaknya bermain, dan memberikan bayi kecil itu makan. Maryam sedikit melupakan kekesalannya pada Adam ketika ia bersama dengan Aira. "Ma, apakah Maryam boleh meminta sesuatu pada Mama?" ujar Maryam sambil menggendong Aira bertemu dengan Asiyah. "Katakan saja, Nak. Jika aku bisa, pasti akan aku usahakan," tukas Asiyah dengan yakin. "Maryam akan tinggal di sini, merawat Aira sepenuh hati, seperti merawat putriku sendiri yang sudah tiada, tapi Maryam ingin tidur di kamar yang lain saja. Maafkan Maryam jika merepotkan. Tapi Maryam tidak bisa satu kamar dengan Mas Adam," ujar Maryam, memohon kepada Asiyah. Dia ingin leluasa menyusui Aira tanpa canggung dengan Adam yang ada dalam satu kamar dengannya. "Kenapa, Maryam? Kalian sudah menikah. Masa mau tinggal di kamar berbeda?" ujar Asiyah sambil mengerutkan keningnya, tidak setuju dengan permintaan Maryam. "Sudah tidak bisa ditawar lagi, Maryam. Sejak kemarin aku sudah bilang, kalian harus tinggal bersama," kata Asiyah. "Tapi, Mas Adam," Maryam mencoba memprotes. "Kenapa, dia menyakitimu? Bilang sama Mama jika dia menyakitimu, berbuat kasar kepada kamu, Maryam," tanya Asiyah. Wanita itu menggelengkan kepala. Meski Adam tidak menyakitinya, namun secara batin ia tersiksa harus sekamar dengan pria yang melihat wajahnya saja tidak mau. "Sudah, ya, jangan tanya lagi masalah ini. Mama percaya sama kamu, Maryam. Dengan kalian satu kamar, Mama berharap bisa memperbaiki hubungan kalian," ujar Asiyah. Maryam menundukkan kepala, dia tidak lagi bertanya kepada Asiyah. Maryam pasrah, dia kembali berjalan ke arah kamar Adam. Ceklek. Wanita itu masuk kamar, dia ingin menidurkan Aira yang sudah tertidur di pangkuannya. Adam nampak tidak ada di atas kasur, Maryam menarik napas lega. Pria itu sedang berada di kamar mandi. "Nak, tidur dulu, ya," seru Maryam menyimpan tubuh kecil Aira ke boks bayinya. Namun ketika tubuh Aira menyentuh bantal, bayi kecil itu langsung menangis bangun kembali. Maryam langsung menggendongnya lagi, berniat memberikan ASI untuknya. Namun tiba-tiba, Adam keluar dari kamar mandi. Maryam yang sudah membuka kancing bajunya langsung menutupnya kembali. "Kenapa kamu biarkan putriku menangis seperti itu?" sentak Adam, merasa kesal mendengar putrinya yang menangis kencang. "Aku akan menyusuinya, tolong kamu keluar dari kamar ini," ucap Maryam dengan nada tegasnya. Wanita bercadar itu membelakangi Adam yang keluar hanya memakai handuk dari dalam kamar mandi. "Berani sekali. Pagi tadi kamu sudah siram wajahku dengan air, sekarang kamu mengusirku dari kamarku sendiri. Besok-besok kamu bisa mengusirku dari dalam rumah ini," dengus Adam. Dia langsung mengambil baju, berjalan dengan cepat keluar dari kamar itu, kemudian masuk ke kamar di samping kamarnya untuk memakai baju. Maryam langsung menutup kamarnya. Setelah Adam keluar, wanita itu langsung menyusui Aira. Sedangkan Adam, dengan wajah tidak berdosa, dia turun ke lantai 1 untuk makan siang. "Adam,
Kamu pulang jam berapa tadi malam? Asia langsung menodong putranya dengan sebuah pertanyaan. Memangnya kenapa, Ma? Biasanya juga Mama tidak peduli Adam akan pulang jam berapa saja, jawab Adam dengan cueknya. Adam, kamu sudah menikah, kamu sudah punya istri. Tolong rubah sikap kamu itu. Jangan menyakiti Maryam, ujar Asia. Yang menikah dengannya bukan aku, tapi Mama. Dia kan wanita pilihan Mama, balas Adam. Asia mengerutkan keningnya saat dia mendengar jawab Adam, menggigit bibir merasa kesal dengan putranya sendiri. Jangan bilang kamu masih mengharapkan Alda, Adam. Sudah jelas-jelas dia bukan wanita yang baik, kata Asia. Adam diam saja, dia memilih menghabiskan makannya dengan santai. Dia tidak peduli dengan perkataan Asia yang berkata panjang lebar mengomelinya. Sambil menyusui Aira, tidak sengaja Maryam tertidur. Wanita itu memeluk bayi kecil di depannya dengan mata terpejam. Dari lantai 1, Adam baru selesai makan. Dia berniat kembali ke kamarnya untuk mengambil telepon genggamnya yang tertinggal di sana. Perlahan Adam masuk ke dalam kamar itu, matanya melirik ke arah kasur. Di sana terbaring Maryam dan Aira yang saling memeluk. Hati kecilnya tiba-tiba mengajak ia untuk berjalan mendekat ke arah Maryam. Wanita itu tidak sadar, wajahnya tertutup, tapi sedikit bagian dadanya terbuka karena ia yang baru saja menyusui Aira. Apa-apaan dia? Wajahnya tertutup, tapi auratnya terbuka begitu, ujar Adam sambil menarik napas panjang. Sebuah perasaan aneh menyeruak dalam hatinya. Perlahan dengan tangannya, Adam menutup aurat yang terbuka dari tubuh istrinya. Padahal semua yang ada di depan matanya sudah halal untuk ia lihat, tapi egonya masih tidak mau menerima Maryam. Adam mengambil telepon genggamnya, dia berjalan melewati Maryam. Lagi-lagi pandangan matanya tidak bisa lepas dari mata Maryam yang tertutup. Aku penasaran dengan wajahnya. Gengsi kalau aku melihatnya saat dia sadar. Pasti dia sangat jelek, sampai-sampai dia menutup semua wajahnya itu, gumam Adam. Adam tiba-tiba mendekati tubuh Maryam kembali. Dia memegang kain cadar yang menutupi wajah Maryam. Kamu mau apa, Mas? Tiba-tiba pergelangan tangan Adam ditepis oleh Maryam yang tiba-tiba terbangun. Kedua mata mereka kini saling menatap tajam, Adam hanya berjarak 30 cm di depan istrinya. Ia sedang terpesona untuk yang kedua kalinya dengan mata indah Maryam. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.